Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai little guys, kita ketemu lagi dan kita belajar lagi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, subscribe, komen, dan like dulu. Little guys, kalian sudah mempelajari hewan sahabatku, tumbuhan sahabatku pada subtema 1 dan subtema 2 tema 1. Pada subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah little guys bahwa hewan-hewan dan tumbuhan sudah banyak yang punah dan hampir punah. Apabila kepunahan itu kita biarkan terus berlangsung, maka ekosistem kehidupan pun akan terancam. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan faktor fisik lingkungan, yaitu abiotik. Makhluk hidup memiliki tempat tinggal yang disebut dengan habitat untuk hidup dan berkembang biak. Habitat makhluk hidup antara lain ada hutan rimba, lereng pegunungan, padang pasir, padang rumput, sungai, rawa-rawa, sawah, dan laut. Tujuan pelestarian makhluk hidup yang pertama, agar hewan dan tumbuhan tidak mengalami kepunahan. Yang kedua, sebagai bahan pangan bagi makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, sebagai penyeimbang antara produsen dan konsumen. Yang keempat, sebagai sumber belajar dan ilmu pengetahuan. Bertambahnya jumlah penduduk di dunia ini dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, maka hutan di dunia ini semakin terancam kelestariannya. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia untuk melestarikan hutan dan hewan di dalamnya? Ini dia upaya-upaya manusia untuk melestarikan hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai berikut. Keragaman geografis memengaruhi keragaman flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Di setiap negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan dan hewan khas yang dimiliki oleh suatu wilayah dan jarang ditemui di wilayah yang lainnya. Inilah contoh beberapa flora dan fauna endemik di Asia Tenggara. Little guys, kita lanjut ke pembahasan berikut ya, yaitu tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah belajar tentang makna dari sila-sila Pancasila dan juga sudah belajar tentang contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut bukan hanya diterapkan pada hubungan antara sesama manusia saja, akan tetapi kita bisa menerapkan dalam menyayangi makhluk hidup yang lain dan lingkungannya. Ini ada beberapa contoh sikap menyayangi hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah kalian mengetahui dan mempelajari tentang flora dan fauna endemik negara-negara Asia Tenggara, kini kita lanjutkan tentang fakta politik negara-negara di Asia Tenggara.
Alhamdulillah, subtema 3, tema 1 sudah selesai, little guys. Kita akan ketemu lagi untuk belajar lagi. Ciao.